Enggak ya? Oke. Terima kasih kepada kita semua. Terlebih untuk siswa kami kelas 12 PKR dimanapun berada. Kita kembali bertemu untuk bidang studi PSDPT atau yang disebut dengan pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Nah, sebagai yang akan kita bahas hari ini adalah mengidentifikasi kerusakan pada transmisi manual. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah mengidentifikasi kerusakan pada transmisi manual. Nah, setelah selesai pelajaran ini nanti, maka kami harapkan kepada siswa kami dapat mengidentifikasi kerusakan pada transmisi manual. Kita tahu bahwa transmisi manual adalah transmisi yang digerakkan ataupun dipindah-pindahkan oleh si pengemudi agar bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya bagaimana identifikasi kerusakan itu? Yaitu seperti salah satunya adalah gigi loncat. Nah, gigi loncat itu bukan berarti gigi yang loncat, tetapi bahwa posisi gigi percepatan itu bisa pindah dengan sendirinya tanpa dipindahkan oleh si pengemudi. Nah, ini salah satu kerusakan yang berbahaya bagi kendaraan, apalagi si pengemudi. Jika ini terjadi, yang masuk gigi kian menjadi netral, ini dapat ditabrak oleh kendaraan lain dari belakang. Nah, biasanya penyebabnya ini adalah akibat daripada keausan pada penghubung luar ataupun penghubung dalam, ya, atau alur roda gigi sehingga perkaitan giginya menjadi lepas. Nah, selanjutnya adalah gangguan perpindahan gigi ataupun sulitnya masuk gigi. Ini bisa kita rasakan pada waktu kita memasukkan gigi percepatan, ya, agak kesat sehingga menyebabkan gangguan pada perpindahan gigi. Susah kita memasukkan gigi. Nah, ini terjadi karena keausan pada sinkromis. Kita ketahui sinkromis atau gigi kuningan berfungsi untuk menyamakan putaran yang pada gigi percepatan. Nah, kalau tidak sama putarannya, ya, maka susah kita akan memasukkan gigi. Nah, ini juga bisa akibat daripada tuas penghubung ataupun kabel penghubung tuas pemindah, ya, karena dia sudah haus dan giginya menjadi macet dan gerakannya tidak lancar. Mengatasinya adalah mengganti yang rusak atau melumasi bagian-bagian penghubung yang sudah, ya, berkarat. Nah, selanjutnya terjadinya, ya, susah masukkan gigi bisa juga karena mekanisme pemindah gigi dalam bak transmisi yang tidak berfungsi dengan baik ataupun garpu pemindah gigi tidak bagus lagi. Nah, yang selanjutnya ada gangguan pada kopling juga dapat membuat sulitnya masuk gigi percepatan sebab tidak putusnya putaran dari mesin kepada transmisi sehingga membuat kesulitan kita untuk memindah-mindahkan gigi percepatan karena masih ada tenaga dari mesin kepada transmisi. Yang ketiga adalah suara berisik yang tidak normal. Nah, suara berisik pada transmisi berarti ada celah
ataupun kelonggaran yang berlebihan antara roda gigi yang satu dengan roda gigi yang lain. Sehingga kalau ada celah biasanya berbunyi dia. Nah, ataupun besar keausannya. Dan juga ini bisa diakibatkan oleh lahar yang sudah aus. Nah, bila suara berisik terdengar saat kendaraan sedang berjalan, kemungkinan berasal dari transmisi, maka jika suara sampai ke kabin kendaraan walaupun saat posisi netral, berarti ada bantalan-bantalan yang mengalami keausan, seperti bantalan poros masuk, bantalan poros keluar, bantalan poros gigi mati, sehingga terjadi suara berisik daripada transmisi tersebut. Yang keempat, munculnya suara mendengung yang berasal dari transmisi. Ini timbulnya suara mendengung mirip dengan suara dari mesin atau suara ketukan-ketukan. Bentuk suara ini mungkin karena ada benturan mekanisme pergerakannya yang terhambat. Salah satunya bisa juga karena oli pada transmisi yang tidak berfungsi dengan baik. Karena oli itu berfungsi mencegah gesekan sehingga tidak langsung bergesekan antara gigi yang satu dengan gigi yang lain, tetapi itu dilapisi oleh oli. Jika kurang olinya, maka suara terdengar mendengung karena terdengar gesekan-gesekan itu sehingga kedengaran suara mendengung. Nah, itulah sebab untuk yang keempat. Nah, yang selanjutnya mungkin juga karena kebocoran oli. Kalau kebocoran oli ini biasanya terjadi rembesan-rembesan yang dapat kita lihat pada bagian kotak daripada transmisi atau boxnya, ya, ataupun bisa di sekitar baut pembuangan oli atau oli sel poros masuk dan oli sel poros keluar. Nah, cara mengatasinya dengan mengganti oli seal yang bocor. Ya, kita harus mengganti biar jangan kebocoran oli tersebut. Nah, kalau sudah terbocor dia berarti berkuranglah olinya. Nah, yang keenam, timbulnya bau terbakar juga dari sistem transmisi manual, yaitu bisa karena kelebihan panas ataupun overheating yang dialami oleh transmisi, sehingga akibatnya oli bisa terbakar. Kalau oli bisa terbakar berarti olinya berkurang. Kelebihan panas ini juga diakibatkan kurangnya air pendingin, sehingga panas mesin tinggi dan dapat berakibat oli menjadi terbakar. Nah, maka kalau sudah terbakar olinya maka berkurang lah olinya, maka kita harus menambah oli sesuai dengan tinggi oli yang dianjurkan dengan menggunakan, ya, kita melihat sticknya bagaimana, apakah berkurang atau tidak. Nah, itulah sebagai, ya, pelajaran kita untuk hari ini. Dan di akhir daripada video ini ada soal yang kamu harus tulis soalnya ini dan jawabannya kamu kirimkan kepada WA saja. Dan materi yang saya bacakan di video ini kamu tulis di buku catatan. Nah, selamat belajar, salam sehat, jaga kesehatan. Terima kasih.